Baik, kita bisa mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, terima kasih ya sudah mau hadir gitu kan. Ini pertemuan kedua pengganti yang Rabu kemarin tanggal merah ya, yang libur. Jadi kita ganti ke hari ini sesi kedua gitu ya. Mungkin, nah untuk pertemuan dua ini Bu, kira-kira kita membahas apa? Ini sambil menunggu teman-temannya yang join ya. Ini sambil kita buka materi kita, gitu ya. Nah, kalau yang pertemuan pertama kemarin itu kita berbicara tentang apa sih yang dimaksud dengan perancangan basis data itu seperti apa, gitu ya. Nanti kita merancangnya menggunakan apa, gitu ya. Nah, sekarang kita coba bahas, ini modulnya sudah saya ini ya. Kita mau bahas pemodelan data atau data modeling. Ini saya perbesar aja dulu biar kelihatan. Kelihatan ya yang saya share? Iya, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Sip, terima kasih gitu ya. Nah, oh ya, ini pertemuan kedua nih ya, hari apa nih? Kamis 28 Oktober 2021 ya. Ini yang penggantian kemarin ya. Nah, di dalam pemodelan basis data itu gitu kan, apa sih yang dimaksud dengan model? Apa sih yang dimaksud dengan pemodelan basis data? Yang pastinya kumpulan konsep yang saling terintegrasi yang mana menggambarkan data, hubungan antar data atau hubungan antar tabel dan batasan data dalam suatu organisasi. Fungsinya buat apa? Untuk mempresentasikan data sehingga data tersebut mudah kita pahami atau mudah dipahami oleh user. Gitu ya. Nah, di dalam pemodelan data tersebut itu ada namanya abstrak data, abstraksi data. Mempunyai 3 level. Level view yaitu abstrak paling tinggi. Konseptual itu yang lebih tinggi atau di tengah. Fisik itu yang paling rendah. Kita lihat mungkin dari view level. Yang menggunakan level untuk view ini siapa saja sih? Di sini menggambarkan hanya satu bagian di seluruh database. Ini usernya, bisa multi user, penggunanya. Ya. Kalau konsep itu menggambarkan data apa yang akan disimpan. Biasanya database administratornya di level ini ya yang menggunakan. Karena untuk memutuskan informasi apa yang nanti akan dipelihara dalam satu database tersebut. Kalau fisik itu bagaimana cara kita nyimpennya tuh di mana sih? Gitu kan? Yang menggunakan siapa? Programmer. Ya. Gitu ya. Ini kita lihat hubungannya seperti ini. Ini usernya, user boleh siapa saja, bagian keuangan, akuntansi, HR dan lain sebagainya. Secara konseptual dan fisik yang tadi. Fisiknya ini kan berarti di dalam database-nya tadi, programmernya yang ini. Itu ya. Model data. Nah, ini ada 2 model. Kita menggunakan nanti secara konseptual dan fisik. Fisik itu skema database atau relasi antar tabelnya. Kalau konseptual kita menggunakan IRD. Penggambarannya atau pemodelannya kita menggunakan IR diagram. Oke. Konseptual. Apa sih yang dimaksud dengan konseptual itu? Gambaran secara visual pada diagram. Biasanya diagram ini menjadi cetak biru untuk hal fisiknya, untuk merancang fisiknya. Gitu ya. Dan konseptual ini sendiri biasanya diilustrasikan menggunakan IRD. Sampai sini ada yang mau bertanya? Karena nanti kita akan menggambarkan IR diagram. Apa lanjut? Lanjut, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, sebuah model konseptual itu penting. Kenapa?
pastinya mencegah kesalahan, menjelaskan persis kebutuhannya. Pastinya sistemnya lebih ideal. Ya, dan lain sebagainya. Di dalam model data berbasis objek, ini ada jenis-jenis model data. Ada entity relationship, semantik, fungsional, dan objek oriented. Ya, nanti akan kita bahas. Dan jenis model yang berbasis record itu ada relasional, relasi, hierarki, dan network. Seperti itu ya. IRM, apa sih yang dimaksud dengan IRM itu sendiri? Di sini daftar semua entitas dan atribut serta semua hubungan antara entitas sangat penting. Di mana informasinya melatar belakangi tentang deskripsi dari entitas, tipe data, dan kendalanya seperti apa. Makanya di sini kita punya catatan, model tidak memerlukan diagram, tapi diagram biasanya itu sangat berguna, gitu ya. Seperti itu. Kita lanjut ya. Bentar. Maaf. IR atau bisa disebut model entity relationship atau model, kalau model IRM adalah abstrak dan konseptual untuk merepresentasikan data. Konseptual tingkat tinggi, di mana himpunan konsep yang mendeskripsikan struktur database, transaksi, bisa pengambilan keputusan, bisa diupdate database itu sendiri. Ya. IRD, ingat IRD itu konsep paling dasarnya itu ada hanya tiga. Entitas, relationship, dan atribut, hanya 3 itu. IRD gambar atau diagram yang menunjukkan informasi di mana dibuat, disimpan, dan digunakan dalam sistem. Ya. Dan IRD itu sendiri merupakan tahapan analisis perancangan database. Bisa kita sebut IR diagram, bisa kita sebut IRD, bisa kita sebut juga entity relationship diagram, terserah. Ya, komponen-komponen tadi yang saya bilang, entitas, relationship, dan atribut ini nanti akan kita bahas detailnya ya di setelah ini. Constraint itu adalah batasan-batasannya untuk ketentuan validitasnya, ya, atau kevalitannya. Komponen dari IRD di sini ini untuk ininya ya, ada entitas A, B, C gitu kan, ada hubungan atau relasinya, ada cardinality-nya seperti itu. Contoh ini ada contoh IRD seperti ini. Nih untuk elemen-elemen IRD entitas. Nah entitas itu dia punya 2. Weak entity sama strong entity. Entitas itu apa sih Bu? Bisa orang, bisa kejadian, bisa benda yang datanya nanti bisa dikumpulkan. Itulah yang dinamakan dengan entitas. Entitas itu dia berupa ini nih, gambarannya tuh simbolnya ini apa, persegi ya untuk simbolnya. Ya. Jadi jangan ganti-ganti, jangan ganti bulat atau apa, pokoknya seperti ini. Nah, yang tadi yang saya bilang ada 2 tipe tadi. Ada strong entity dan weak. Dimana kalau strong dia itu tidak tergantung pada entitas lain. Kalau weak itu dia ada ketergantungan pada entitas lain. Ya. Contoh seperti ini. Satu dosen mempunyai beberapa anak. Mungkin mahasiswa ya, untuk anak tuh mahasiswa. Beberapa anak itu bisa dipunyai oleh satu dosen. Nggak bakalan ada dosen kalau tidak ada anak atau mahasiswanya. Atau pegawai, tidak bakalan ada tanggungan kalau nggak ada pegawai. Seperti itu ya. Kita lanjut atribut. Kalau tadi entitas, sekarang atribut. Atribut, ingat, dia merupakan kata benda. Itu aja. Atribut kata benda.
dan digambarkan opal. Opal ya ini ya, gambarkan opal. Simbolnya. Contoh seperti ini penggambarannya. Mahasiswa punya atribut atau mahasiswa punya properti apa saja? NPM, nama, alamat kota, tanggal, dan lain sebagainya. Atribut itu kan berupa propertinya mahasiswa. Ya. Mobil punya atribut. Ada yang tahu atributnya apa aja? Plat. Plat. Ban. Ban. Masuk nggak? Ayo, atribut. Mobil. Saya pengen tahu mobil atributnya apa aja? Plat STNK. STNK. Ngaruh nggak? Yang benar ya. Kan itu data, Bu. Plat itu kan ID ya? Enggak dong. Ini kan kita itu kan STNK itu kan ada semua tuh ya. Di dalam itu kan dia ada plat, ID plat lah ya, ID plat. Propertinya apa? Mobil. Terus apa lagi? Merek mobil. Merek mobil. Nama mobil enggak? Nama dulu ya. Atau jenis Warna mobil. itu termasuk gak, Bu? Ah? Warna mobil. Warna. Pokoknya yang bagian dari properti mobil itu pasti kayak bus, minibus itu apa? Jenis apa itu? Jenis ya? Ya, jenis. Nah, ID plat, nama mobil. Nama mobil itu contohnya apa? Mungkin Ayla, Agia, apalagi tuh? Fortuner. Fortuner dan lain sebagainya itu nama mobil. Oke. Setelah nama mobil apalagi? Jenis mobil kali ya? Jenis mobil. Ini properti loh. Ini kok jenis lagi ya? Jenis mobil. Terus apa lagi? Plat mobil itu tidak ada yang sama. Sama kayak NPM kalian. ID mahasiswa punya atribut yaitu NPM. Tidak ada yang sama. Ini primary key-nya ini. Nama mobil, jenis mobil, apa lagi? Nama kepemilikan, Bu. Kalau kayak ban itu nggak masuk ya. Itu ininya, itu aksesoris jatuhnya ya. Aksesoris bukan? Kalau kayak yang itu mah enggak. Ya. Kalau tahun keluarnya gitu, Bu? Boleh. Tahun keluar itu kayaknya masuk di plat enggak sih? Plat itu kan udah bagian semua bukan sih? Beda Masuk, ya? Bu. Masuk ya. Kan kalau kita kayak plat ID itu kan plat itu kan B. B itu kan berarti menandakan itu kota Jakarta Iya, lokasi. Nah, seperti itu. Ya. Sama aja kalau kayak kita nih, mahasiswa nih tadi yang saya bilang tadi. Mahasiswa punya NPM semua tapi beda. Nama boleh sama, tapi NPM nggak boleh sama. Sama kayak tadi mobil. Mobil namanya boleh sama, jenisnya boleh sama, tapi platnya nggak boleh sama. Ada nggak sih mobil platnya sama? Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Nah, itu yang saya maksud tadi. Bentar ya. Oke. Kita lanjut. Itulah yang namanya entitas. Jenis-jenis atribut ada key yang tadi, super key, kandidat key, primary key yang tadi ya, ID plat, NPM ya. Kalau foreign key, contoh dia ada dua tabel A dan tabel B. Di mana tabel B itu dia masuk ke tabel A. Nah, itulah foreign key-nya. Kunci utama di B itu masuk ke tabel A. Jadi kunci tamu namanya, seperti itu. Dan atribut. Atribut itu ada namanya atribut simple, atribut multi value, dan lain sebagainya. Ada derivatif, komposit, dan lain sebagainya. Kira-kira di sini kalau simple yang mana? Kalau multi value yang mana? Ini saya lihat contohnya ya. Kalau komposit udah ketahuan ya. Kalau derivatif ketahuan.
Kalau multi value ketahuan nggak di sini? Multi value itu berupa gelar bukan? Gelar ya, Bu. Oke, betul. Karena gelar itu kan dia bisa lebih dari 2 atau 3, kan makanya ditaruh di sini. Kalau komposit, nama kalian ada nama depan, nama belakang. Atau mungkin kalau ada yang 3, nama depan, tengah, belakang. Bisa ya? Ya, betul ya? Kalau derivatif, suatu atribut yang dihasilkan dari atribut yang lain. Berarti yang mana nih? Umur. Kita dari umur itu tiap hari berubah-ubah loh. Bener gak? Bener ya? Tiap hari. Tapi kita nggak pernah ini aja, taunya waduh pas tanggal ini saya tepat mungkin 19 tahun, 20 tahun gitu kan. Padahal tiap hari kita ini terus, berubah-ubah terus umur kita. Oke ya, itu atribut. Kalau elemen, nah ingat elemen itu, elemen lagi, relationship itu, dia menggunakan kata kerja. Nih, kata kerja. Bisa 2 arah dan digambarkan dengan simbol belah ketupat. Jadi hanya 3 itu sebenarnya yang harus kita pahami. Ya. Di penggambarannya Bu nanti seperti apa, seperti ini. Ini kardinalitas ya, many to many, one to one kayak gitu. Beberapa mahasiswa bisa mengambil beberapa mata kuliah. Seperti ini penggambarannya. Gitu kan. Dan untuk ini untuk penggambarannya juga itu terdapat 3 jenis derajat relationship, yaitu binary, unary, binary, dan ternary. Seperti ini. Tapi yang sering banyak kita gunakan tuh ini, ternary. Jadi bisa buat di sini. Bisa lagi kalau ke sini bercabang nggak apa-apa. Bisa kiri ke kanan, bisa atas ke bawah. Ya. Seperti itu. Cardinality ratio constraint. Nah, di sini untuk kardinalitasnya. Yang saya bilang tadi 1 ke 1, 1 ke banyak, banyak ke banyak. One to one, one to many, many to many. Bisa digambarkan penulisan angka begini, bisa seperti ini. Ini untuk contoh. Contohnya sama gini ya. 1 pegawai memiliki 1 kendaraan. Beberapa pegawai bisa bekerja pada 1 departemen, atau 1 departemen bisa dipekerjakan oleh beberapa pegawai. Nih simbol-simbol. Jadi kelihatan kan? Atribut, ini atribut primary key, ini atribut multi value, komposit, dan derivatif. Nah, sampai dengan ini kira-kira ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Apa lanjut? Lanjut? Lanjut ya. Ya, Bu, lanjut aja. Ya, Bu, lanjut, Bu. Oke, sip. Ini ya, ini simbol-simbolnya. Cara pertama, cara penggambaran IR diagram itu seperti apa, Bu? Kita lihat. Ada metodologi IR diagram tersebut. Tentukan dulu entitasnya. Kita tentukan relasinya. Setelah itu baru kita gambar sementara. Isi kardinalitasnya seperti itu. Tapi kalau mau nggak perlu pakai metodologi, Bu, langsung aja. Oke, nggak apa-apa. Seperti itu. Ya. Nih, ada kasus. Suatu hasil ujian dinyatakan dengan atribut berikut. Berarti di kasus ini sudah dibuat atribut, jangan ditambah-tambah lagi. Jadi apa yang harus kita lakukan di sini? Kita harus mencari apa nih? Mencari entitas sama Primary key. Relationship. relasi atau relationship.
Jadi ada yang tahu nggak kira-kira ini entitasnya apa? Ada yang tahu? Kan kelihatan ya atributnya. Berarti entitasnya berupa ada berapa entitas? Nomor. Ada 5, Bu. Ini 5 atribut. Ini ada semuanya ada 5 atribut. Kira-kira kita disuruh mencari entitas ya. Kira-kira ada berapa entitas? Satu ya, Bu. Apa? Nomor mahasiswa. Oke. Itu nomor mahasiswa itu dia berupa atribut. Entitas coba nih. Mahasiswa punya atribut apa aja? NPM. Oh, nama ya. Terus? Nama. Sama dengan ini. Berarti ini ada namanya entitas mahasiswa enggak? Iya, Ada Bu. ya? Nah, jadi di sini nama entitasnya entitas MHS. Karena kenapa? Ada namanya atributnya tadi atribut Mahasiswanya. nomor nama mahasiswa sama nomor mahasiswa. Nah, setelah itu ada apa lagi? Entitas Dosen. dosen. Di dalam entitas dosen itu ada nomor dosen penguji sama dosen penguji. Berarti udah ada 2 nih entitas. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Mungkin ada lagi. Terus mata ujian kemana? Bisa nggak Bu dijadikan entitas? Bisa. Bisa. Namanya itu mungkin entitas mata ujian atau mata kuliah, nggak apa-apa. Nah, jadi digambarkan itu seperti apa nih kira-kira relasinya? Ingat relasi kata kerja. Apa? Ayo. Jadi kita gambarkan nanti mahasiswa mengambilnya relasi ya, mengambil mata ujian ya. Mengambil mata ujian dosen. Apa nih dosen? Menguji mata ujian. Seperti itu. Coba nih ya, bisa nggak ya? Saya visionya nih kayaknya nggak ada nih ya. Coba saya ada nggak sih visio? Kita buat ini. Atau mungkin ini aja dulu lah, biar enak ya. Saya ini aja dulu. Di visio bisa ya. Kita buat contoh gini. Nggak bisa rapi ya. Di sini, oke, begini ya. Jadi ini mahasiswa M mengikuti ujian ya, mengambil mata ujian, benar nggak? Ini mengambil mata ujian, betul? Dan ini dosen bawahnya ya. Dosen apa nih? Menguji mata ujian tersebut seperti ini. Bu, boleh nggak yang cara lain? Nggak apa-apa. Yang penting sesuaikan dengan yang soal tadi.
Paham? Paham ya? Bu. Untuk penggambarannya boleh kiri ke kanan, boleh atas ke bawah. Nggak apa-apa. Seperti itu. Ini bisa bikinnya sebenarnya, ini bisa di ini ya, di Visio juga bisa. Cuman biar cepet aja saya kalau ini tinggal narik-narik gitu. Ini kayak gini nih. Gitu kan, bisa taruh di Visio juga nggak apa-apa. Paham ya? Nah, sekarang kalau ketemu kasus seperti ini gimana? Ada yang tahu memecahkan masalahnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ini saya panggil aja kali ya. Saniyah, coba Saniyah. Saniyah. Iya, Bu. Kira-kira ini yang harus kita cari apa dulu nih? Kalau tadi kan sudah tertulis atributnya. Kalau ini yang sudah tertulis apa aja? Yang udah tertulis perusahaan. Apanya, Bu? Entitas ya. Nah, Heeh. Oke, di sini tuh sebenarnya udah ada entitasnya, tapi belum ada atribut. Nanti atribut kita bikin sendiri. Entitas kira-kira ada berapa yang ada di sini, Sania? Satu. Kalau yang 3 pegawai. 3 bukan, Bu? Ada 3. Apa aja? Perusahaan. Terus? Perusahaan, pegawai, Terus? sama pengawas. Pengawas. Oke. Mungkin ada lagi yang lain? Terima kasih ya, Sania ya. Ada Ibu. lagi yang lain? Windy, coba. Proyek juga nggak, Bu? Oke, betul, proyek. Terus ada lagi nggak? Perusahaan tadi benar nggak kira-kira punya teman kamu tadi? Contoh gini. Stimik Bani Saleh mempunyai beberapa jurusan. Apakah Stimik Bani Saleh itu dapat apa jurusannya yang jadi entitas? Jurusannya, Bu. Jurusan. Berarti ini perusahaan masuk nggak? Oh, nggak masuk, Bu. Tidak. Yang masuk apa? Pegawai. Pegawai, pengawas, sama proyek. Satu lagi apa? Bagian. Bagian itu kan kayak departemen kan jatuhnya kan ya. Oh iya. Nah, gitu ya. Kalau ada satu kasus seperti ini, sebuah perusahaan, berarti itu menandakan sebuah perusahaan. Sama contoh yang saya kasih tadi. Stimik Bani Saleh mempunyai beberapa jurusan. Yang jadi entitas itu kan jurusan, bukan Stimik Bani Salehnya. Ya, masing-masing nanti mempunyai seandainya mahasiswa dan dosen atau apa kelas. Masing-masing mempunyai mungkin setiap jurusan 7 kelas atau apa gitu kan. Berarti kelas masuk gitu. Jadi di sini yang menjadi entitas itu bagian pengawas, apalagi Pegawai dan proyek. Ingat. Nah, ini di sini. Jadi makanya dibuat dulu seperti ini. Jadi enak kita buat cara penggambarannya gitu kan. Kalau mendapatkan kasus seperti ini, saya yakin ini lama nih kita. Maksudnya bikinlah per poin-poin. Jadi enak kita ininya. Karena ini sudah ada kardinalitasnya, masing-masing bagian hanya punya satu pengawas. Berarti satu bagian itu hanya punya satu pengawas saja, benar nggak? Nah, seperti itu. Nah, satu pengawas itu bertugas di satu bagian, berarti 1 ke 1 kan? Nah, kayak gitu maksudnya tuh. Jadi diiniin.
dipecah. Kalau seperti ini berupa paragraf, saya yakin pasti kalian keder. Ya, seperti itu. Dan buatlah IR sementaranya. Ini Bu, bagaimana caranya untuk relasi? Relasi itu ingat kata kerja, boleh pakai apa aja, yang penting kata kerja, yang penting sesuai. Nih, ini bagian dijalankan oleh pengawas. Mungkin ini satu bagian dijalankan oleh satu pengawas, apa beberapa bagian, gitu ya. Tergantung soalnya yang di sini, gitu ya. Baru kita isi kardinalitasnya, ya benar, one to one ya. Satu pegawai bisa dijalankan oleh satu pengawas, gitu ya. Atau satu pegawai bisa itu beberapa pegawai itu bisa ditugaskan untuk ke beberapa bagian, boleh seperti itu. Dan setelah itu kita, ini kan kuncinya, kunci utama. Kunci utamanya ada di mana? Pasti pengawas punya ID pengawas, proyek punya ID proyek. Kayak mata kuliah kita nih kan punya ID mata kuliah kita. Seperti itu ya. Sama nih. Baru nanti ini bukan begini ya cara penulisan, ini hanya contoh ininya saja. Gambarkan. Nah, contohnya itu nanti kalau udah ini kan karena ini, oh ini kunci tamu dan lain sebagainya. Boleh seperti ini nih. Atau mungkin seperti ini juga boleh nih. Bu, banyak ya. Tergantung kasus kalian. Gitu ya. Paham nggak kira-kira? Ini mungkin pertemuan selanjutnya kita ada prakteknya ya untuk pembuatan IRD ini. Seperti itu. Beginilah ininya. Kalau kasusnya ada lagi seperti ini lebih enak sebenarnya. Udah kelihatan kan? Tabel anggota, ada ID anggota, tanggalnya udah kelihatan. Cuman ini cara menggambarnya nggak begini ya. Cara menggambarkannya ya tadi yang aku bilang, ini nih atributnya berarti opal ya. Seperti itu. Nah, seperti inilah. Kalau punya kasus seperti ini bagaimana Bu? Wah, ini biasanya kalau kita invoice bisa. Kalau kwitansi atau faktur kayak gini, kita cari file-nya ada berapa nih. Kalau gini kira-kira ada berapa file-nya? Ada yang tahu nggak? Kalau dia berupa gambaran seperti itu. Ada yang tahu? Ada berapa file kira-kira? Ada yang tahu? Ada kode supplier 1, nama supplier 2, bener gak? Tanggal 3, nomor faktur 4, kode barang 5, nama barang 6, ini 7, 8, 9, 10. Bener gak total faktur? 11 itu tempo. Ada 11 ya. Nah, apakah PT EGZ ini masuk jadi file? Jadi etiket? Tidak, Bu. Tidak. Tidak. Sama contoh kayak tadi kan? Stimik Bani Saleh mempunyai beberapa jurusan, gitu kan? Atau mungkin di PT EGZ mempunyai beberapa faktur, gitu ya? Seperti itu. Jadi boleh kita gambarkan seperti ini. Nanti ininya seperti ini, ya. Nih, ini contoh yang lainnya FRS ya. Boleh, tinggal tambahkan atributnya. Peminjaman buku ada juga. Oke, kira-kira ada yang mau bertanya? Untuk IRD ini, minggu depan kita insya Allah berbicara tentang IRD lagi ya. Karena kayaknya kalau untuk ini praktek kita harus lebih ini lagi ya. Ada yang mau bertanya lagi? Atau mungkin ada yang masih kurang paham? Boleh? Boleh, silakan. Atau mungkin udah cukup? Bagaimana? Nuriana, kira-kira? Banyak ya, alhamdulillah. Sri Indah, cukup? Cukup, Bu. Mana nih? Oke, sip. Kalau sudah cukup, mohon untuk on kamera sejenak.
Boleh on kamera, saya mau capture. Oke. Udah semua? Ini untuk dokumentasi. Oke, Windy, terima kasih. Nadia, mana Nadia? Baik. Baik, saya ingin capture dulu ya untuk dokumentasi absen. Jangan lupa absen di sistem ya, dan di Google Classroom, di absen juga. Silakan berikan senyuman terbaiknya di hari Kamis yang cerah ini. Oke, 3, 2, 1, cheers. Oke, terima kasih. Silakan off dulu. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini mungkin saya cukupkan sekian ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ke WhatsApp grup. Terima kasih atas partisipasinya. Alhamdulillah hari ini ramai sekali. Kalau tidak ada yang ditanyakan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Jangan keluar dulu ya, sama-sama jangan keluar dulu. Bu.